Hey, what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Maroke John. Semua kena prank. Udah. Semua kena prank. Belanda, ya kan? 2-0 John. Goblok. Oh alah, pemain Belanda memang goblok. Negara penjajah hantu. Aduh John, semalam kita tuh gagal sebenarnya di Portugal ya kan John. Tapi ya aku ngambil pur ya kan John, pur di bawah full time ya kan. Ada billku yang under dan itu kalahnya 1 di Portugal John. Gila. Berapa orang yang kena prank? Coba di absen. Tapi udahlah ya kan. Sekarang saatnya kita bangkit dan melawan. Karena nanti malam ada 5 tim yang bakal memprediksi John. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan John. Dan satu lagi, kalian punya kan kelenteng yang akan tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan John. Dan tanpa bandot pun kita tidak akan bisa ngeluh ya kan. Oke lah. Jadi kita harus move on karena 5 tim ini ada Kroasia melawan Spanyol melawan prediksian, yang kedua ada Gamba Osaka melawan Jeonbuk Hyundai Motors, yang ketiga ada Prancis melawan Swiss, dan yang terakhir dari Copa America ada 2 tim, ada Uruguay melawan Paraguay, dan yang terakhir ada Bolivia melawan Argentina John. Nah, ditegaskan lagi malam ini John, aku juga kesal ini, naik darah, naik pitam, naik semua naik, asam uratku naik. Oke John, kita langsung aja ke prediksi yang pertama, ada Kroasia melawan Spanyol John. Nah di sini John, kalau kalian bisa lihat Spanyol tuh di awal-awal tuh selalu memberikan memberikan kesan yang buruk ya untuk kita sebagai pemain, karena kita ngepur ternyata imbang skornya, dan yang terakhir dia malah membantai lawannya dan di situ kita menang. Dengan Kroasia yang harus kalian tahu, ini Kroasia Ivan Perisic, bisa dibilang bukan Ivan Perisic ya, Rebic ya. Ivan Perisic ya, siapa ya yang cedera kalau nggak salah, nanti kita lihat di sumber kita satu lagi ya kan John. Spanyol ini materi pemainnya lumayan ya kan, dan sudah mulai terbangun ya kan, terbangun dari auman, dari tidurnya ya kan John. Jadi singa yang sedang membangun nih, jadi hati-hati juga nih sama Spanyol. Jadi John, kalau di sini John kita bisa lihat ya kan, Kroasia ini materi pemainnya Ivan Perisic yang tidak akan main John karena dia lagi sakit, sama Dejan Lovren ya kan, itu di bagian belakang. Jadi lini belakang Kroasia ini bisa dibilang masih sedikit goyang nih kan John, karena cedera ya Dejan Lovren ya kan John, salah satu back terbaik dari Kroasia ya kan John. Nah di sini John, dalam 5 pertandingan terakhir kedua tim ini selalu menciptakan gol yang luar biasa ya John. Jadi 3 pertandingan terakhir pertemuannya itu Spanyol itu dan Kroasia itu menciptakan gol over. Untuk pertandingannya itu di tahun 2016 2-1 skornya, 2018 6-0 dibantai Spanyol, dan yang terakhir di 2018 itu dia kalah oleh Kroasia. Itu saat itu Kroasia lagi tajam-tajamnya ya kan John. Nah Kroasia dalam 5 pertandingan terakhir itu cukup buruk John, karena skornya under semua di 4 pertandingan terakhir, dan terakhir dia menang dengan skor 3-1 melawan Skotlandia. Spanyol sendiri John, dalam 3 pertandingan terakhir dia itu imbang ya kan John, tanpa gol. Tapi semenjak pertandingan terakhir melawan Slovakia, dia kayak membangunkan aura-aura positif ya kan John untuk negaranya. 5-0 dibantai Slovakia John. Oke, tapi kalian hati-hati di sini John, karena pasarannya itu mirip-mirip sama Belgia, Belanda dan Belanda dan apa semalam tuh yang main, yang pau kali dia main Lonceku. Nah jadi John, kalau kalian harus pasarannya itu sama tapi oddsnya itu beda John. Jadi nanti ini kalian bisa lihat ya kan. Jadi hati-hati ya kan John, di sini oddsnya beda tapi pasarannya sama John, dari setengah sampai 1/4 itu pur yang dikeluarkan oleh Spanyol ya kan. Jadi John, untuk sumber kita satu lagi John, di sini John, Kroasia Spanyol nih Ivan Perisic pastikan sakit, dan Lovren itu kartu kuning, jadi akumulasi kartu ya kan John, tidak bisa dimainkan. Oke John, kalau untuk prediksiku di sini John, walaupun itu sama pasar yang keluarkan badot tapi oddsnya beda, jadi di sini aku lebih feeling ya bahwasanya Spanyol ini bakalan menang dengan skor 2-1 John. Jadi nah kalau udah 2-1 kalian tahu apa kan, mungkin Spanyol bisa menang dengan skor 2-1 atau mungkin 3-1 ya kan John. Jadi di sini aku lebih memberikan berani ngasih pur Kroasia itu 3/4 atau setengah atau mungkin 1 ya kan John.
Itu prediksi untuk Spanyol melawan Kroasia, dan di sini over under aku di sini lebih nyaran kalian main di over 2/4 karena skornya mungkin 2-1. Karena Kroasia ini dalam pertandingan terakhir menciptakan gol, dan Spanyol juga begitu pun sama ya kan Jon. Jadi skornya ini bisa jadi 2-1 atau 3-1, atau mungkin Spanyol bisa keluar sebagai pemenang dan masuk ke babak berikutnya. Jadi selalu tekankan di sini aku berani ngasih pur 3/4 dan over 2/4. Itu prediksi untuk Spanyol melawan Kroasia, dan kita pergi dulu ke AFC atau ke Asia Champions League. Ada Gamba Osaka melawan Jeonbuk ya kan Jon. Nah, di sini Jon, banyak orang yang pasti megang Gamba Osaka karena dia dari Jepang. Siapa yang nggak tahu Gamba Osaka Jon ya kan Jon. Kalian pasti milihnya Gamba Osaka ya kan, feelingnya di situ. Tapi kita lihat dulu ya kan secara statistik. Gamba Osaka ini kemarin tuh menang di pertandingan tandangnya ya kan Jon. Jadi Gamba Osaka itu dapat poin itu di pertandingan tandangnya, sedangkan Jeonbuk itu dapat poin itu di pertandingan kandang Jon. Nah, di sini Jon, kita bisa lihat ini mainnya di Lokomotif Stadium. Ini di Tashkent. Ini di mana Wi? Aku nggak tahu. Jadi di sini ini bukan kandang Gamba Osaka yang jelas ya kan Jon. Tapi dalam dua pertandingan terakhir itu Jeonbuk itu kalah melawan Gamba Osaka dengan skor 3-2 di tahun 2015. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Gamba Osaka itu dia selalu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Jeonbuk dalam 5 pertandingan terakhirnya dia 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Tapi ketika dia menang, dia tuh selalu menang dengan skor besar 5-1, 2-1. Kalau kalah dia dengan skor tipis 1-0 dan 0-0. Ya kan Jon. Jadi Jon, untuk di sini sumber kita satu lagi Jon, Jeonbuk dan Gamba Osaka ini apa ya? Apa namanya? Semua pemain tuh turun dan pastikan sehat walafiat untuk bermain di laga nanti malam. Jadi di sini langsung kita prediksikan. Di sini aku lebih nyaranin kalian main di Jeonbuk Hyundai Motor. Sekarang yang dipur di sini Gamba Osaka Jon. Kenapa Gamba Osaka bisa dipur? Ya kan, main di tandang, bukan di kandangnya sendiri. Nah, itu kenapa bisa dipur? Padahal dia di pertandingan terakhir itu menang 2-0 Jon, di waktu main melawan Tampines sama bukan Tampines. Iya, Tampines menangnya 2-0, dan Jeonbuk itu menang melawan Chiang Rai itu 2-1 Jon. Jadi kalau untuk prediksi di sini mungkin skornya bisa jadi draw, imbang. Ini pertandingan bisa jadi imbang dengan skor 1 sama. Jadi aku di sini lebih nyaring kalian main lekan Megan Jeonbuk, atau di sini under 2,5 ya kan Jon. Itu prediksiku untuk Gamba Osaka melawan Jeonbuk. Dan kita akan terbang ke Prancis melawan Swiss Jon. Nah, ini adalah Euro ya kan Jon, putaran knockout ya kan Jon, dalam 8 besar ya. Jadi di sini Jon, Prancis ini punya materi pemain yang cukup bagus ya kan Jon. Nah, kalau kalian lihat materi pemainnya itu banyak pemain Prancis yang cedera, kayak Dembele, kayak Digne kan, itu banyak cedera. Tapi di sini tetap ada N'Golo Kante, Paul Pogba, Griezmann, Benzema dan Mbappe, kan, Rabiot. Jadi pemain-pemain penting yang mungkin bisa menggoyang ya kan, atau menggugurkan Swiss. Nah, Swiss ini juga ada Shaqiri, ada Safirovic, terus Granit Xhaka. Jadi Swiss ini juga bukan tim-tim sepele kan Jon. Nah, tapi Jon, kita lihat dulu 5 pertandingan terakhir. Prancis ini selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir mereka ini imbang, dan Prancis itu menang di Piala Dunia itu di tahun 2014. Prancis menang dengan skor 5-2. Dan di sini Jon, Prancis itu dalam 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kekalahan, dan dia selalu menang dengan skor 3-0, 3-0, 1-0 melawan Jerman kemarin Jon. Dan skornya ini lumayan banyak ya kan Jon. Sedangkan Swiss sendiri dalam 5 pertandingan terakhir ya Jon, dia itu selalu menang dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Untuk di sumber kita satu lagi Jon, di sini Jon, Prancis melawan Swiss. Bisa lihat nih ya, Dembele, Digne, Hernandez, Lemar, Thuram itu cedera, jadi tidak bisa dimainkan Jon. Dan untuk head to headnya kita lihat di sini dalam pertandingan tuan rumah ya. Ini bakalan main di Bukares Arena Nasional, bukan di Prancis nih kayaknya. Tapi kayak di Prancis sih, tapi kayaknya bukan. Kalau pasarannya ini sama kayak Belgia melawan Portugal, bukan Belgia melawan Portugal, sama kayak Spanyol tadi Jon, pasarannya yang dikeluarkan bandar, tapi oddsnya beda Jon. Jadi aku nggak mau kita terjebak 2 kali kan Jon. Kalau kalian nahan ya kan Jon, semalam memang bola nahan ya kan Jon, dan aku nggak mau terjebak di sini Jon. Jadi prediksiku di sini Jon, kalau untuk Prancis melawan Swiss Jon, aku yakin Prancis bakal masuk ke babak berikutnya dengan skor 2-0, dan itu under ya kan Jon. Aku yakin Prancis bakal menang dengan skor 2-0 Jon. Itu prediksiku untuk Prancis melawan Swiss. Sekali lagi tekankan di sini untuk Prancis melawan Swiss, hati-hati kalian ya, jangan sampai kejebak. Lebih bagus kalian ngambil purnya 3/4 ya kan Jon, karena aku mau ini
single bedku bakalan di Perancis, tapi nanti malam ku infokan ya kan John di Telegram ya kan. Aku bakalan ngebom di sini John. Jadi hati-hati kalian kalau ngambil Swiss ya kan, nahan kalian 1/4 ya kan John. Karena pasaran yang keluar Bandot tuh sama dengan pasaran Kroasia dan Spanyol, tapi beda oddsnya ya kan John. Jadi kalian bisa lihat nanti. Ini kalian tampilkan nih. Jadi kalian lihat di sini kan pasarannya itu hampir sama dengan Spanyol dan Kroasia. Jadi untuk prediksiku di sini Prancis melawan Swiss. Aku di sini lebih nyaran kalian untuk main pur 3/4 dan di sini main under 3/4 John. Karena di sini aku yakin Spanyol dan Prancis bakalan masuk ke babak berikutnya. Itu prediksiku untuk Prancis dan Spanyol, dan aku yakin Prancis bakalan menciptakan gol dengan kakinya Mbappe serta Benzema. Itu prediksiku di Prancis melawan Swiss. Kita langsung terbang ke mana ya? Copa America John, ada Uruguay melawan Paraguay. Nah, ini juga seru ya kan John. Di sini Uruguay ada di peringkat bawah ya kan John. Kalau kalian lihat di sini Uruguay peringkat 4 dengan 4 poin. Kan? Paraguay ada peringkat 2 dengan 6 poin, sedangkan pertandingan kandangnya di sini Uruguay ada di peringkat 4 dengan 1 poin, sedangkan Paraguay ada di peringkat 1 dengan 3 poin John. Dan ini bakalan main di kandangnya. Ini di Brazil, di Rio de Janeiro. Siapa yang nggak tahu itu ya kan? Aku nggak pernah ke sana. Untuk di 5 pertandingan terakhir John, Uruguay melawan Paraguay ini Uruguay itu menang sebanyak 2 kali dan sisanya itu imbang dengan skor 1 sama ya John, 0-0 dan imbang. Jadi Paraguay ini dalam 5 pertandingan terakhir belum pernah menang ya John. Sedangkan Uruguay sendiri dalam 5 pertandingan terakhir itu memang cukup mengesalkan ya. 3 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah. Dia kalah melawan Argentina kemarin tapi menang melawan Bolivia. Paraguay sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir ada menang melawan Chili dengan skor 2-0 dan 2 kali kalah, 1 kali imbang John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, dari Uruguay dan Paraguay ini John. Di sini Berero ini cedera lutut. Jadi John, untuk prediksiku di sini langsung aja kita pastikan dengan John. Aku di sini lebih nyarankan kalian untuk pur 1/4 Paraguay kan, ambil Uruguay karena aku yakin Uruguay bisa menang dengan skor tipis, atau bisa juga over 1/3/4 dengan imbang skornya 1 sama ya John. Jadi aku di sini feelingku Uruguay menang dengan skor tipis, tapi kalaupun nggak menang Uruguay ini pasti over, jadi skornya 1 sama kan. Jadi di sini aku pur 1/4 dan over 1/3/4 untuk pertandingan kali ini. Jadi ini prediksiku untuk Uruguay melawan Paraguay. Terbang ke pertandingan terakhir ada Bolivia melawan Argentina John. Ini purnya besar John, yang dikeluarkan Bandot 2/1 sampai dari 1/3 sampai 2/4. Kan, tapi hati-hati ya. Berapa line up pemainnya kita lihat di sini John. Argentina ini punya pemain-pemain yang tajam di lini depan. Ada Agüero, Gonzalez, Nicolas Gonzalez, ada Palacios, ada Lionel Messi, ada Guido Rodriguez ya kan John, ada Otamendi, ada Armani, ada Montiel ya kan. Jadi pemain-pemainnya di sini lumayan bagus kan John, dan di sini dilatih oleh Lionel Scaloni. Sedangkan Bolivia sendiri John, ini masih agak berantakan, ini macam mafia ini John, mafia Amerika Selatan itu. Di sini Argentina pastikan lolos ke babak berikutnya ya kan John, karena dia sudah di peringkat 1 dengan 7 poin. Tapi hati-hati, Bolivia ini bisa jadi tim kuda hitam juga. Jadi di sini aku untuk 5 pertandingan terakhir di sini kalian lihat ya kan John, Argentina ini menang dengan skor-skor besar ya kan John dalam 4 pertandingan terakhir ya kan John. Tapi dia pernah kalah melawan Bolivia di tahun 2017 itu John. Jadi hati-hati. Bolivia dalam 5 pertandingan terakhir 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Argentina di sini dalam 5 pertandingan terakhir ya, dia belum pernah kalah, tapi dia selalu menang dengan skor-skor tipis. Dan itu pun melawan tim-tim besar ya kan John. Jadi untuk Argentina di sini aku yakin Argentina bakalan menang dengan skor-skor besar 4-0 atau mungkin 4-1 John. Jadi aku di sini berani ngasih pur 1/3/4 atau 2 untuk Bolivia, dan di sini aku berani over 3/4 John untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk 5 pertandingan hari ini. Dan kalau aku mau bom nanti ku infokan sama kalian di Telegram ya kan John, info single bet. Dan kalau kalian mau mau main parley nanti langsung aja datang ke WhatsAppku John. Nanti ku letak nomor WhatsAppku di kolom komentar ya John. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan apa yang sampaikan ini. Jangan sampai kita terjebak lagi oleh permainan Bandot. Jangan sampai kita berada di jalurnya terus, karena kita bisa hancur berkeping-keping ya kan John. Bandot tidak pernah kalah ya kan John. Bandot selalu untung tapi tidak pernah kalah. Maka dari itu jangan sampai kita biarkan dia selalu menang ya kan John.
Terima kasih. Sampai bertemu di kemenangan berikutnya. Ya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen sama kalian punya kelenteng-kelentengnya. Utamakan prediksi sendiri karena ini sebatas referensi untuk kalian. Sampai bertemu di kemenangan berikutnya. Salam bandot tumpur.